Selamat pagi rekan pemuda-pemudi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18, saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tema pada kita pada pagi hari ini saya ambil yaitu pengharapan bagi pemuda Kristen. Saudara-saudari, pasti kita tentu mempunyai pengharapan, apalagi untuk anak muda Kristen yang mempunyai pengharapan untuk masa depannya. Saudara-saudari, apa itu pengharapan? Di dalam Alkitab, pengharapan adalah suatu bentuk kepastian atau tidak jelasnya atau keraguan. Nah, pengharapan juga merupakan suatu dasar dari kehidupan umat manusia. Dalam bahasa Ibrani, pengharapan bukan hanya sekedar mimpi yang tidak realistis, melainkan sebuah antisipasi nyata bagi suatu yang lebih baik. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, tentunya harus memiliki pengharapan. Ini adalah suatu dasar dari orang percaya, karena pengharapan adalah suatu yang sangat penting bagi umat manusia atau orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang, bukan hanya anak muda, sebab dengan pengharapan orang mampu bangkit dari masa lalu atau kesalahan yang telah dibuatnya dari masa lalu. Pengharapan bisa kita gambarkan dari kita membaca sebuah buku, namun kita tidak percaya bahwa kita bisa melakukan atau bisa mengingat dari isi sebuah buku tersebut. Begitu juga dengan kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan, tapi kita tidak percaya akan rencana Tuhan atau tidak percaya akan mukjizat Tuhan, pasti semua harapan itu akan sia-sia untuk kita. Jadi saudara-saudari, poin yang pertama saya mengambil di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8, dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudari, pada ayat yang ke-5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maksud dari ayat ini adalah kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hidup kita, di hati kita dalam pribadi lepas pribadi sebagai orang percaya telah dicurahkan melalui Roh Kudus yang menopang setiap umat manusia dalam setiap penderitaan mereka. Pengharapan kita dapat dari kasih Allah pasti tidak akan mengecewakan diri kita. Setiap manusia tentu saja memiliki pengharapan. Begitu juga dengan pemuda-pemudi Kristen sekalian. Dalam menggapai masa depan tentunya akan banyak kesulitan atau masalah yang kita hadapi, tapi dengan pengharapan itu membuat kita percaya akan rencana Tuhan yang lebih baik ke depannya. Salah satu kunci supaya kita dapat berharap dan menghadapi kesulitan hidup ialah memiliki pengharapan, karena adalah pengharapan itu kekuatan yang sangat luar biasa bagi setiap umat manusia. Anak muda-mudi akan diselamatkan melalui pengharapan. Kita pribadi lepas pribadi menaruh pengharapan percaya melibatkan iman dan kepada melibatkan Tuhan dalam segalanya, maka semuanya akan Tuhan rancangkan lebih baik untuk kita. Pada poin yang kedua saya mengambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Yang dimaksud dalam poin ini ialah saudara-saudari, pengharapan yang tidak kita lihat
haruslah kita tunggu dengan tekun dan dengan sabar untuk kita merasakan pengharapan yang kita miliki atau kita harapkan kepada Tuhan. Kita mempunyai pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan atau menjawab setiap doa-doa kita, tapi di waktu yang tepat atau di waktu yang Tuhan rancangkan kepada kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan Tuhan telah merancangkan semuanya untuk kita. Saya mempunyai cerita pribadi, yaitu cerita saya, di mana saya kelas SMK, saya masih sekolah SMK. Pertama saya kelas 1, saya mempunyai pengharapan yaitu mendapatkan atau merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Dan semua itu adalah pengharapan saya yang luar biasa kepada Tuhan. Doa saya panjatkan kepada Tuhan, dan saya kelas 3 SMK, saya sudah mendapatkan pengharapan itu dan mendapatkan kasih sayang itu dari seorang ayah yang begitu luar biasa. Jadi saudara-saudari yang terkasih, pengharapan menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi anak-anak pemuda atau orang atau umat manusia yang di dunia ini. Tetapi untuk semua orang, sebab dengan pengharapan mampu bangkit dan percaya bahwa akan ada sesuatu yang baik yang akan terjadi. Pengharapan juga menjadi suatu hal yang paling penting bagi orang-orang percaya. Jadi untuk anak pemuda-pemudi Kristen sekalian, harus kita mempunyai pengharapan dan kita harus menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan dan percaya akan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan pada pagi hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.